Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan membahas tentang upload file di PHP. Nah, untuk lebih mempermudah saya udah share filenya yaitu di github.com/saluki. Jadi nanti tinggal akses saja, kemudian klik upload file PHP. Nah, ada dua cara untuk mengerjakannya. Bisa diklik filenya, kemudian di copy, kemudian bisa juga di download seperti ini. Klik kode, kemudian download zip. Nanti akan terdownload semuanya. Nah, script untuk upload PHP itu susunannya seperti ini ya. Jadi nanti akan kita buat folder terpisah untuk menyimpan file-file yang kita miliki ya. Misalkan kita simpan file image, kemudian ada PDF, ada dokumen dan lainnya. Nah, baik kita langsung saja praktekkan. Kita download zip-nya ya. Jadi kita ulang lagi nih. Kita klik kode di sini, kemudian download zip. Nah, setelah terdownload seperti ini, kemudian kita kopikan, kita show foldernya. Nah, ini kita copy ke drive C ya, htdoc ya, exam ya, exam htdoc. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita ekstrak ya, ini. Kita ekstrak, nanti kita akan kembangkan dari sini. Ekstrak here. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk lebih mempersingkat, kita hapus saja di sini filenya ya. Jadi tinggal upload file saja. Nah, filenya akan seperti ini. Kita sudah terdownload seperti ini. Sekarang kita akan praktekkan penggunaan file ini. Kita buka browsernya, kemudian kita panggil localhost. Tadi namanya adalah upload file. Enter. Nah, di sini karena tidak mempunyai indeks ya, maka akan muncul seperti ini semuanya. File kita ada di form seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Upload file ya, upload file. Kemudian kita akan pilih choose file. Kemudian misalkan kita akan upload ini ya, file PDF. Kita bisa open sini, kemudian submit. Nah, di sini ada ukuran maksimum dari file ya. Jadi karena filenya terlalu besar, maka filenya tidak bisa terupload. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa edit di T-filenya. Sekarang kita coba buka isi dari T-filenya seperti apa. Klik kanan, edit with notepad. Nah, di sini filenya ya. Sekarang saya jelaskan dulu isi dari T-file ini. File yang dikirimkan ya, file yang dikirimkan itu original name-nya adalah seperti ini. Ini adalah biasanya kita mengirimkan sebuah variabel itu akan dikirimkan dengan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan post, yang kedua menggunakan get. Nah, sekarang kita kirimkan menggunakan tipenya adalah file. Saya close dulu semua dulu, saya ulang ya. Saya close dulu semua biar tidak pusing. Nah, ini dalam bekerja ya, dalam bekerja di pemrograman hendaknya kita fokus di file-file yang kita kerjakan saja. Jadi jangan banyak membuka file, nanti akan membingungkan. Nah, sekarang saya mulai ulang lagi dari formnya dulu.
Nah, formnya itu seperti ini ya. Untuk upload file itu ada yang khusus, itu yang seperti ini. Ada n-type multipart from data ya. Untuk action sama, untuk metodenya sama, post ya. Kemudian untuk upload variabelnya, name-nya itu adalah tipenya adalah file ya. Tipenya adalah file, ini khusus. Jadi kalau misalkan untuk teks, maka tipenya adalah teks. Kemudian untuk file ini tipenya adalah file. Tipe file ini bisa dikerjakan jika ada n-type multipart from data. Kalau misalkan tidak ada ini, maka filenya tidak akan terkirimkan. Nah, sekarang targetnya seperti ini. Kembali lagi ya, jadi targetnya itu kan tadi ke t-file tuh ngelihat dari sini nih. Di sini larinya ke t-file, kemudian muncullah di sininya adalah t-file. Nah, sekarang nama asli dari file ini adalah file ya. Filenya itu adalah file name, itu adalah nama aslinya, ini adalah originalnya. Jadi file original files ini nanti akan ditangkap di variabel, disimpan di dalam variabel file. Nah, di dalam variabel files ini menyimpan 4 ya. Sebenarnya menyimpan 4 file ya. 4 file. Saya sekalian tulis lagi di sini. Filenya itu yang disimpan adalah ini. Di sini enggak ada ya, enggak apa-apa. $files temp sama dengan ini. Jadi file yang kita dapatkan dari form tadi nanti akan diterima, kita simpan dalam filenya namanya file. Boleh nggak namanya lain bukan file, misalkan namanya adalah berkas, boleh. Maka semuanya jadi berkas semua. Nah, files ini akan mengandung 4 informasi ya. Yang pertama adalah nama aslinya apa, tipe filenya apa. Tipe file itu seperti doc, JPEG, BMP, kemudian PDF. Nah, itu adalah tipe-tipe filenya. Kemudian satu lagi adalah size ya. Size itu adalah ukuran size filenya. Kemudian adalah temporary name-nya. Nah, sekarang ini menampilkan isinya ya. Ini menampilkan isinya. Kemudian di sini ada pengecekan ukuran. Pengecekan ukuran itu gunanya adalah agar user tidak mengupload file yang terlampau besar. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita mempunyai bandwidthnya 1 kilo misalkan atau 1 mega, kita mempunyai bandwidth 1 mega. Nah, kemudian ada user yang mengirimkan file 1 giga. Pada saat file itu dikirimkan, kemudian kita terima, maka file itu akan diubah dalam bentuk satuan file yang sesuai dengan bandwidth kita ya, bandwidth upload kita. Kalau misalkan 1 mega, maka dari 1 giga itu akan dijadikan sebuah urutan file yang besarnya kurang dari 1 mega ya. Jadi dari 1 giga itu nanti akan dipecah per paket kurang dari 1 mega, dikirimkan melalui bandwidth kita. Nah, akibatnya bandwidth kita akan habis ya. Bandwidth kita akan habis dan kondisi komputernya akan jadi hang ya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan pengecekan file sebelum dilakukan perintah selanjutnya. Nah, di sini pengecekan filenya seperti ini saja. Jadi if file size ya, ini kan file size-nya udah disimpan dalam variabel file size.
Jika file size-nya lebih besar dari yang kita mau di sininya, maka kita akan sampaikan filenya terlalu besar. Nah, sekarang eh, ditutup ya di sini, maka perintah di bawah ini nggak dikerjakan. Tapi kalau misalkan kurang dari 10 atau 100.000 ya, 100.000 byte ya, 1 kilo itu 1024 byte ya. 1 kilo 1024 byte. Nah, sekarang eh, kalau misalkan sesuai atau kurang dari 100.000 tadi ya, maka akan masuk ke eh, ini ya. Kita ada pengecekan. Kita cek dulu filenya sesuai dengan apa yang kita butuhkan apa enggak. Misal, kita membuat inputan yang isinya adalah file gambar, tapi usernya ngirimkan sebuah file dokumen atau PDF. Nah, itu kan tidak bisa ditampilkan. Maka kita sesuaikan eh, file type-nya dulu. Nah, di sini kita cek nih, kalau misalkan file itu tanpa file teks, tanpa tipe ya, file tanpa tipe, maka eh, tipenya kosong, maka dia akan langsung tidak dikerjakan perintah ini. Nah, berarti kalau misalkan filenya tanpa extension ya belakangnya, maka nggak dikerjakan. Nah, sekarang jika ada extensionnya, sekarang ada pilihannya menggunakan switch ya. Switch kalau filenya tipenya image JPEG ya, JPEG, maka kopikan dari file temporer ini ya, dari file temporer. Jadi file ini pada saat diupload dia adanya di file temporer, dikopikan ke image. Nah, berarti kita harus buat folder image dulu. Kita cek di sini ada folder image nggak di upload file. Ada ya. Di sini ada image. Kita buat folder lagi. Misalkan di sini ada PDF ya. PDF. Gunanya buat apa? Supaya file-file ini akan masuk sesuai dengan foldernya, nggak nyampur. Lanjut sini. Nah, sekarang kalau misalkan namanya ya, namanya itu akan sama dengan nama aslinya. Nah, misalkan kita mau buat nama baru secara generate ya, kita bisa buat filenya nama file baru seperti ini. Nah, nama filenya misalkan kita generate berdasarkan tanggal ya, seperti kayak di handphone gitu ya. Kalau di handphone kan suka nama filenya adalah img, kemudian tanggal hari itu, kemudian ditambahkan hari itu foto yang keberapa. Nah, kalau ini urutannya di sini kita udah sediakan bebas ya. Jadi misalkan mau bikin namanya apa saja bisa ya. Nah, di sini saya akan buat namanya DMYHIS. DMY itu day, month, year, hours, eh, ini menit ya, I itu menit, S itu detik ya. Nah, kemudian tipenya adalah JPEG sesuai dengan case-nya. Nah, sekarang kalau ada kita cek dulu ya. Kalau file exist ya, di dalam image itu sudah ada nama yang sama, maka kita hapus. Kita hapus namanya. Nah, sekarang perintah copy ini akan memindahkan file dari temporer ke image. Sekarang ada perintah lain namanya rename. Nah, rename image dari file name-nya itu yang asli, kemudian kita ganti dengan image dengan nama file yang baru, yang ini ya. Nah, sekarang untuk file JPEG ya, file JPEG itu ada bermacam-macam ya. Ada file JPEG, JPG ini tulisannya, ada tulisannya adalah JPEG, ada tulisannya PJPEG ya. Dan file gambar juga ada file yang lain seperti BMP, PNG, kemudian ada GIF. Nah, itu adalah jenis-jenis image yang lainnya.
Nah, sekarang kalau misalkan filenya tipenya PDF, kita bisa buat tipe yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana tulisan application PDF ini? Ini hasil dari kita coba-coba dari file yang dikirimkan seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan kita udah coba di sini nih. Nah, ini kan kita ekokan tipe filenya. Jadi misalkan kalau misalkan saya mau mengupload Word, kira-kira tipe filenya apa yang bisa dijadikan case di sini? Yang jadi case di sini nih apa? Application slash Word. Nah, kita nggak tahu ya, kita cek dulu ya. Nah, misalkan file Word. Nah, berarti file Word kita choose file dulu. Kemudian kita cari Word ya. Misalkan ini ada Word dokumen, kemudian kita open. Nah, ini di sini filenya tipe ininya docx ya, doc ya. Kemudian kita submit, kita lihat tipe filenya apa. Tuh, tipe filenya adalah ini. Nah, ini nanti kita copy, kemudian kita pastekan dalam sebuah case seperti ini. Yang tujuannya adalah jika ada file dokumen, maka akan dimasukkan ke dalam file dokumen. Misal ada file Excel, nanti akan dimasukkan ke dalam file Excel dan seterusnya. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari materi tentang upload file. Nah, sekarang studi kasusnya ya. Studi kasusnya. Misalkan studi kasusnya seperti ini, contoh soalnya. Buat upload file untuk menampilkan nama, alamat, foto. Ya, dengan formatnya misalkan nama, di bawahnya ada alamat, kemudian di sebelah kanannya ada foto ya, ada foto. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai misalkan kita buat form uploadnya dulu. New sini ya, kita buat form uploadnya. Seperti biasa kita buat seperti ini, kita mau buat form uploadnya. Oh iya, kalau misalkan pengen lihat tampilan hasilnya, kita requestnya seperti ini. Saya buatkan dulu ya supaya langsung bisa terlihat. Saya gambarkan di sini. Tapi nanti buatnya nggak pakai front page ya, supaya yang nggak punya front page bisa tetap bekerja. Nah, nanti hasilnya yang diinginkan tuh pengennya seperti ini. Pengennya ada tabel seperti ini, kemudian di sini ada nama, alamat, kemudian di sini ada fotonya. Nah, sekarang di sini ada fotonya. Misalkan fotonya seperti ini. Ini foto kecil. Oke. Nah, pengen bentuknya itu seperti ini. Namanya siapa? Misalkan nama. Oh, bentuknya enggak gini. Satu lagi ya. Kita buat satu kolom lagi. Nah, ini. Nama, misalkan Salki, di sini Jalan Perjuangan. Oke. Nanti ada fotonya di sini. Nah, ini akan jadi tampilannya seperti ini. Sekarang kita mulai buat, berarti inputannya ada 3. Nama, alamat, sama upload foto. Kita edit aja ya. Echo 1 input data misalkan seperti ini, kemudian kita simpan dulu ya. Di sini kita simpan di file yang sama, namanya form upload .php.
Kemudian kita tampilkan formnya ya. Nah, kita copy aja deh biar cepet ya. Di sini ambil dari sini formnya ini. Ini formnya, paste di sini. Nah, sekarang ini kalau dijalankan pasti error ya. Maka harus hapus dulu. Si petiknya itu harus dijadikan petik 1, nggak boleh petik 2. Ini ya, seperti ini. Nah, sekarang inputnya ya. Inputnya kan kita buat tabel deh supaya rada bagus ya. Form inputnya. Nah, lamanya tanpa menggunakan tools itu lama ya. Jadi kalau menggunakan Bootstrap atau FromPage itu tampilannya akan lebih bagus dan membuatnya bisa lebih cepat dibandingkan kita manual seperti ini ya. Nah, sekarang susunannya berarti nama dulu, kemudian tapi kita buat dalam bentuk tabel ya. P itu paragraf ya, kita hapus saja. Nah, sekarang modelnya seperti ini. Kita tabel dulu, border sama dengan 1, kemudian TR, TD, di sini nama, kemudian yang kedua ya, yang keduanya berarti ini adalah input, tipe sama dengan text, name sama dengan nama, kemudian alamat ya. Copy saja di sini alamatnya, kemudian /tr. Salah. Sorry, salah. Ini segini dulu. Nah, kemudian ini di copy dulu. Terus selanjutnya adalah alamat ya. Nama, alamat, berarti di sininya adalah alamat. Kemudian lanjut lagi adalah foto. Foto, kemudian di sini adalah foto. Tapi tipenya jangan lupa, tipenya adalah file ya. Kemudian inputnya ini ya, inputnya name foto kalau itu ya, nggak apa-apa biar beda supaya kalian nggak jadi harus begitu. Oke, selanjutnya kita buat tutupnya, tutup submitnya. Submit tuh ini kosong ya, si fotonya kosong, di sininya input tipe. Oke, copy aja dari bawah sini, cut ya, paste di sini. Nah, kemudian kita tutup tabelnya. Oke, sekarang ini didekatkan, tutup di koma ya. Nah, sekarang sudah selesai buat formnya, kita jalankan formnya. Localhost upload file tadi namanya form upload. Ketik PHP. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nama, alamat, foto, submit. Oke. Sekarang kita akan tampilkan ya. Kita akan kerjakan. Tapi kita lihat dulu nama filenya adalah bukan tfile ya. Kita ganti di sini namanya tfoto supaya nggak bentrok dengan yang tadi. Oke, kita buat tfotonya. Buat tfotonya kita copy aja deh dari sini ya. Kita copy dari sini. Nanti kita edit. Kita
copy, jangan lupa isi dulu, kemudian ini adalah isi filenya, tapi ini kita nggak pakai ya, kita nggak gunakan, jadi cuma 3 dulu aja. Sekarang kita simpan, namanya tfoto.php. Oke, sekarang nama filenya itu kan tadi bukan file nih, namanya adalah foto. Tuh di sini. Tapi sisanya sama ya, karena di sini disimpannya file, jadinya file. Di sini foto ya. Nah, sekarang variabel yang lainnya itu tetap sama ya, pakainya variabel nama itu sama dengan post nama, kemudian kemudian ada alamat sama dengan $_post alamat. Nah, sekarang sudah muncul semua. Yang penting kita tampil dulu aja ya, tampilan sananya nggak apa-apa, nggak usah pakai tabel. Ini kita break dulu. Jangan di break, kita pakai HR aja supaya membedakan. Kemudian kita ekokan lagi nama sama dengan $nama. Kemudian kita eko lagi alamat sama dengan $alamat. Jangan lupa dikasih break supaya enter ke bawah ini ya. Nah, sekarang kita cek dulu sebelum dikerjakan. Kita isi dulu, misalkan namanya kayak gini. Kita pilih fotonya. Sekarang sekalian kita tampilkan aja yang temporernya. Yang file temporernya files temp sama dengan $file temp lokasinya ya. Kita coba cek di sini, upload lagi ya, kita submit. Temp salah ya, tulisnya apa tadi? Temp name nih ya, kita copy aja deh ya, bener ini namanya temp name. Nah, filenya ada di sini. Nih, filenya ada di temporer ini ya. Nah, sekarang file ini kita akan kopikan. Kalau misalkan dia filenya PNG, maka jadi PNG. Kalau JPEG jadi JPEG ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi script kopinya itu dari sini. Kita lanjutkan lagi dengan pengecekan pengukuran ya, sama ya. Kita cek pengukuran, kita copy dulu ini sampai selesai. Sampai di sini. Oke, sini ya. Karena itu adalah foto, berarti kita kan tidak menggunakan filenya ini PDF ya. Kita nggak pakai PDF, kita hapus. Case itu tutupnya di break ya. Jadi dihapus seperti ini. Nah, sekarang misalkan tadi filenya adalah PNG. PNG berarti image PNG. Berarti di sini kita kan belum punya PNG. Sekarang saya lihat dulu foldernya ya. Foldernya di sini cuma image saja. Jadi semuanya
akan masuk ke dalam file data di sini ya, apapun filenya. Nah, tapi di sini tidak ada file PNG. Oke, sekarang saya coba dulu nggak menggunakan file PNG. Kita cari file yang JPEG. Misalkan filenya adalah yang tadi, yang ini ya. Ini filenya. Ini filenya 1AO JPEG. Saya submit. Nah, sekarang saya coba cek ya, tipe filenya JPEG. JPEG di script kita sudah disediakan JPEG. Kita lihat file image-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Filenya sudah masuk di sini ya. Sudah masuk ke dalam file image. Nah, sekarang misalkan kita mau upload file yang PNG, sedangkan di script kita itu tidak ada PNG. Kita lanjut ya, kita coba ulang. Di sini kita ganti filenya, misalkan filenya adalah PNG. Nah, ini seperti ini. Kita submit. Nah, di sini akan ada tulisannya file tidak tersedia. Oke, sekarang kita pengen ada tambahannya di bawah sini. Kalau misalkan filenya ada, maka akan ditampilkan. Oke, yang tadi diselesaikan dulu ya. Kita berarti tinggal copy aja, copy kemudian pasang di bawahnya, di bawah case. Di sini berarti ininya jadi PNG. Kemudian jangan lupa di sini juga diganti jadi PNG. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan berhasil, kita akan tampilkan ini aja ya. Di sini kita buat variabel nih. Variabel K itu sama dengan tipe file tidak tersedia. Cut aja ya, variabel cut. Nah, kita kalau misalkan nggak ada di sini kan berarti si cut ini nggak ada ya. Ini cut ini akan ada jika filenya nggak ada. Nah, sekarang kita cek if empty $cut ya. Jadi kalau keterangannya nggak ada, keterangan tipe file tidak tersedianya nggak ada, maka kita akan tampilkan filenya. Nah, filenya itu adanya di img src sama dengan image sama dengan image slash dollar nama file baru ini ya. Ini akan tampilkan. Kalau misalkan nggak ada, maka tampilkan kalau filenya ada, maka akan tampilkan gambarnya. Kita coba ya. Kita coba misalkan yang benar, misalkan seperti ini alamat. Kita ambil fotonya yang kira-kira ada. Mana ya? Oke, misalkan ini. Nah, ini JPEG ya. Kita submit. Nah. Oh, di sini ada undefined nama variabel nama file baru. Ini karena filenya terlalu besar. Sekarang supaya nggak ada hambatan di file, maka kita tambahkan lagi deh. Ininya misalkan segini. 1, 2, 3. Oke. Ya, file size-nya kita besarkan.
Coba kita refresh. Nah, udah muncul ya. Jadi file tadi karena nggak ada terlalu besar. Nah, ini kan filenya nggak terkontrol ya, besarnya nggak terkontrol. Maka untuk mengontrol besarnya kita bisa atur di sini. Pakai width, misalkan lebarnya 200 ya, tingginya sama dengan 300. Kita refresh. Nah, ini ya. Oke, gambarnya mungkin jelek. Jadi tinggal diatur-atur aja gambarnya supaya sesuai dengan yang akan kita butuhkan dalam file upload ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan menggunakan database? Nah, kalau menggunakan database berarti yang akan disimpan itu adalah nama filenya. Filenya akan disimpan dalam folder data seperti ini ya. Tapi kalau misalkan nama filenya akan disimpan dalam database. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi upload file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.